baca? Buku baca. Buku baca ini ya buku baca. Kali namanya buku novel. Nah, kita nggak fokus ke buku ini, walaupun lebih menarik ya. Judulnya saja sudah Perempuan Cerdik di Mata Laki-laki Buaya. Ini buku bacaan. Nah, kita sekarang membahas novel. Ya, ini salah satu novel. Salah satu novel karya dari Nikmatus S dan Eka Yulistia. Ini salah satu novel bergenre horor. Ya, sebelum kita membahasnya, nah ditunjukkan dulu bentuknya novelnya seperti ini, bukunya seperti ini. Nah, biasanya itu ada yang tebal, ada yang tipis. Ini sedang maksudnya ya, tipis. Oke, di sini tujuan pembelajaran ini adalah untuk menjelaskan apa itu pengertian novel. Jadi walaupun kalian sudah pernah melihat, tapi kalian biasanya belum terlalu menjabarkan apa itu sebenarnya novel. Ya atau tidak? Ya. Kalian tahu novel itu apa ya? Buku yang sering dibaca. Nah, itu novel. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa itu pengertian novel, terus mengidentifikasi unsur-unsurnya. Unsur itu ada dua, apa saja? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, untuk unsur-unsur ini nanti ada unsur intrinsik yang contohnya tokoh, latar, terus tema, terus ada apa lagi? Amanah, nah, pesan yang ada dalam novel itu apa? Nah, itu unsur-unsur intrinsik. Ya, kita membahas tentang pengertian novel. Pengertian novel adalah, nah, dari sini disebutkan atau yang akan saya jabarkan atau sebutkan adalah pengertian novel menurut Jacob Sumarjo. Itu bentuk sastra yang paling populer di dunia. Bentuk-bentuk sastra ini paling banyak dicetak dan paling banyak beredar lantaran gaya komunitasnya yang luas dalam masyarakat. Jadi menurut Jacob Sumarjo, itu novel adalah karya sastra yang jangkauannya luas, ya, karena sebuah novel itu biasanya diterbitkan. Nah, penerbit menyebarnya ke seluruh penjuru, ke seluruh kota, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Ada yang namanya novel terjemah. Nah, biasanya novel dari luar yang akhirnya terjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Itu namanya novel terjemah. Nah, terus kalau menurut Dr. Nurhadi, Dr. Darwin, Dr. Andayuni Pratiwi, novel adalah bentuk karya sastra yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, sosial, moral, dan pendidikan. Jadi sebuah novel itu pasti di dalamnya mempunyai nilai moral atau pelajaran yang bisa kita ambil dari membaca novel itu. Jadi membaca novel bukan hanya untuk membaca saja, tapi diambil juga pelajaran yang ada di dalam novel. Itu pengertian. Dan yang sudah saya jabarkan, paham semuanya? Next kita ke ciri-ciri novel. Novel itu biasanya terdiri dari beberapa halaman, bahkan ada yang sampai ratusan. Ya, pernah melihat novel sebel ini? Pernah baca novel? Salah satu novel yang pernah dibaca judulnya apa? Coba. Ada yang pernah? Aisyah, apa judulnya Aisyah? Apa? Beranda Bandung. Berapa halaman? 300-an. 300-an. Ada lagi? Modi. Apa? Wah? Warung Bujang. Berapa halaman? 300-an. Wah, kan ratusan. Biasanya novel itu halamannya ratusan. Nah, terus memiliki lebih dari 35.000 kata. Nah, itu novel, ya. Kalau yang cuma 2 lembar, 3 lembar, berarti itu namanya apa? Cerpen.
Di novel itu biasanya seperti itu. Perkembangan ceritanya itu nggak cuma satu kejadian, tapi banyak kejadian. Ya, bisa dipaham? Bisa. Oke, selanjutnya fungsi novel itu banyak sekali. Salah satunya tadi kita bisa mengambil makna dari novel tersebut. Ya, dan di sini saya akan mengajak kalian untuk berdiskusi tentang novel yang saya pegang. Kelihatan judulnya apa? Apa di bahasa judulnya? Jembatan horor. Berarti kayaknya ceritanya tentang horor. Horor itu identik dengan hal-hal yang mistis. Seram atau tidak? Seram. Nah di sini itu bab-babnya itu banyak. Novel itu berbab-bab. Ada bab kejanggalan, bab cerita aneh, bab gadis di jembatan. Nah macam-macam. Di sini juga kalau untuk novel itu biasanya di belakang ada yang namanya sinopsis. Ya, sinopsis itu apa? Yang di belakang. Ini namanya sinopsis. Sinopsis itu cerita yang cuma spill dikit-dikit, spill tipis-tipis. Ya, novel itu ceritanya tentang apa sih? Nah, spill tipis-tipis di sinopsis. Gitu. Terus kalau untuk pengarangnya pasti ada. Penciptanya, penerbitnya juga pasti ada. Di dalamnya ada nama penerbitnya. Seperti itu. Nah, sini nanti kita akan berdiskusi. Saya akan ambil salah satu bab dari novel ini. Itu bab paranormal. Kalian tahu paranormal? Dukun, cenayang, nah gitu. Kita akan ambil dari bab itu. Oke, kita akan berdiskusi membagi 3 kelompok. Silakan bisa dibagi kelompoknya. Kejadian apa yang terjadi di dalam kutipan tersebut? Ya, paham? Paham. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti masing-masing cuplikannya sama novelnya, dan tinggal kalian silakan cari unsur-unsur yang kalian dapatkan dari kutipan novel ini. Ya. Ayo, dibacakan. Kami dari kelompok 1. Oke, hasilnya kelompok 2.